Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah, para peserta kajian tafsir yang dirahmati Allah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur padanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada malam hari ini kita dapat berjumpa kembali di ruang Zoom dalam program kajian tafsir. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam rahimakumullah, kita melanjutkan pembahasan tafsir dari tafsir kitab Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Kita masih pada surah Al-Baqarah, sekarang ayat 266. Ya. Maaf, bukan 216. 216. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kutiba 'alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ya. Kutiba 'alaikumul qital, telah diwajibkan atas kalian untuk berperang. Untuk berperang. Ya, jadi kewajiban berperang yang diwajibkan kepada kaum muslimin di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ketika mereka sudah berada di kota Madinah. Ketika mereka sudah hijrah di kota Madinah, maka di situ ada kewajiban untuk berperang melawan orang-orang kafir musyrik, khususnya kepada musyrik Mekah pada saat itu. Adapun ketika kaum muslimin masih di Mekah, kurang lebih 13 tahun mereka di sana, ya bersama Nabi, maka tidak ada perintah untuk berperang. Ya, tidak ada perintah untuk menghadapi musuh-musuh Islam, itu orang-orang kafir musyrik Mekah, tidak ada perintah untuk menghadapinya dengan peperangan, dengan melawan, dengan berperang. Kenapa? Karena kaum muslimin ketika masih di kota Mekah itu keadaannya itu masih lemah. Ya, masih lemah. Pertama, jumlah mereka masih sedikit. Begitu juga terkait tentang peralatan persenjataan, ya alat perang juga sangatlah minim ya dibandingkan dengan orang-orang musyrik Mekah pada saat itu. Oleh karena itu Allah tidak memerintahkan kaum muslimin untuk berperang. Ya, hanya diperintahkan untuk bersabar, ya tidak melayani gangguan orang-orang musyrik, ya bahkan Allah pun perintahkan nabinya dan para sahabat untuk berhijrah ke Madinah untuk menjaga agama mereka dan menjaga diri-diri mereka dari gangguan orang-orang musyrik. Namun ketika mereka sudah berada di Madinah, kaum muslimin semakin banyak, ya penduduk Madinah banyak yang masuk Islam, maka disitulah Allah SWT wajibkan untuk berjihad atau berperang untuk menghadapi orang-orang musyrik, apatah lagi ketika
orang-orang musyrik itu menyerang Madinah, menyerang kaum muslimin, sebagaimana pada perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, dan perang-perang yang lainnya, maka kaum muslimin wajib membela agamanya, membela dirinya, membela negerinya dari gangguan serangan orang-orang musyrik. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan pada saat itu kepada kaum muslimin ya untuk berjihad, membela agama mereka, membela tanah air mereka, membela harga diri mereka, membela kehormatan mereka dari gangguan dari serangan orang-orang musyrik. Sehingga berperang pada saat itu ya menjadi wajib bagi kaum muslimin ya, karena keadaan mereka sudah sangat kuat ya, atau cukup kuat ya, sudah bisa menghadapi orang-orang musyrik pada saat itu. Namun kewajiban berperang ini terkadang sebagian kaum muslimin ya, atau sebagian besar, atau ada beberapa dari kaum muslimin itu yang tidak menyukai perang ya. Jadi tidak menyukai perang karena banyak faktor ya, misalnya takut terbunuh ya, takut anak-anak istri mereka menjadi anak-anak yatim, istri mereka menjadi orang-orang yang tidak memiliki suami karena suaminya terbunuh, hartanya habis ya, karena kan berjihad juga membutuhkan harta juga ya, berjihad dengan diri dan harta ya. Oleh karena itulah jihad itu sebagian orang atau kaum muslim itu banyak yang atau ada yang tidak menyukainya karena taruhannya nyawa. Jadi harus mengorbankan hartanya dan bahkan nyawanya harus dikorbankan ya. Namun kata Allah, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi engkau membenci sesuatu ya, namun itu lebih baik bagi kalian. Yaitu apa? Membenci, tidak menyukai namanya berjihad ya, tidak mau atau tidak menyukai namanya berperang melawan orang-orang kafir sebagai pembelaan diri misalnya, justru itu adalah kebaikan bagi kalian. Kenapa? Jihad fisabilillah, berjihad melawan orang-orang kafir itu adalah kebaikan. Karena kalau kita tidak berjihad, maka orang-orang kafir itu semakin dia menghina kaum muslimin, semakin merendahkan kaum muslimin tatkala kaum muslim itu tidak melakukan perlawanan pada orang-orang musyrik. Mereka akan artinya menginjak kehormatan kaum muslimin ya, karena kaum muslimin dianggap tidak berdaya. Tetapi jika kaum muslimin itu bangkit, melawan, berjuang, berjihad ya, berperang, maka orang-orang muslim pun mereka pun juga berpikir bahwasanya orang muslim ini sudah memiliki kekuatan yang sudah berbeda pada fase sebelumnya. Iya. Jadi sebenarnya jihad ini bukan cuma diwajibkan kepada para sahabat, juga diwajibkan kepada kaum muslimin sampai hari kiamat. Ya, khususnya tatkala kita membela negeri kita, membela harta kita, membela kehormatan kita, membela agama kita, ya, dari orang musyrik. Maka kita pun, atau orang-orang kafir, maka kita pun dimanapun kita berada, berkewajiban untuk membela agama kita. Ya, meskipun berperang itu oleh sebagian orang itu tidak disukai, ya, karena dia harus mengorbankan segala-galanya. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Sebaliknya, boleh jadi engkau menyukai sesuatu itu tidak berjihad fisabilillah, meninggalkan jihad, namun itu adalah keburukan bagi kalian. Iya, betul. Ya, kalau sesuatu akan jihad fisabilillah, ya, meskipun menurut sebagian orang itu adalah keburukan, ya, sesuatu yang tidak baik, ya, tidak disukai, tetapi justru jika engkau meninggalkan sesuatu yang engkau, jika engkau mencintai sesuatu,
maka boleh jadi kecintaanmu itu kepada sesuatu itu adalah sesuatu yang buruk, sesuatu yang jelek. Ya kenapa? Itu tadi, karena kalau seseorang itu meninggalkan jihad, maka orang-orang kafir akan semakin merajalela dia mempermainkan atau merendahkan atau menghinakan, ya bahkan sampai melakukan kesewenang-wenangan terhadap kaum muslimin. Maka itulah keburukan. Ya, dari satu sisi kita yang tidak mau ikut berperang membela negara kita, tanah air kita dari rongrongan orang-orang kafir, dari gangguan orang-orang musyrik, ya. Ya, di satu sisi seseorang itu dia lepas dari gangguan, tetapi sebenarnya ya justru memberikan kepadanya, orang-orang kafir itu justru memberikan kepada kaum muslimin yaitu kehinaan, kerendahan, ketidakberdayaan kaum muslimin di hadapan orang-orang musyrik. Ya, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan sedangkan kalian tidak mengetahui. Artinya Allah Maha mengetahui bahwasanya jihad itu ada kebaikan, ya. Berjihad di jalan Allah itu ada kebaikan yang sangat banyak. Ya. Meskipun barangkali ada kaum muslimin yang tidak menyukainya. Wa antum la ta'lamun. Sedangkan kalian ya tidak mengetahui ya bahwasanya di balik jihad itu, hikmah berjihad itu ada keutamaan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwat Islam azakumullah. Kemudian yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fi. Ya. Para sahabat bertanya kepada engkau ya Muhammad tentang bulan haram, yaitu berperang di bulan haram. Ya, kita ketahui sama bahwasanya berperang di bulan haram itu tidak diperbolehkan, artinya mendahului berperang di bulan-bulan haram itu dilarang dalam agama. Bulan haram itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram, kemudian Rajab. 4 bulan inilah yang dinamakan dengan bulan haram. Qul, katakan yang Muhammad, kita lumfihi kabir, bahwasanya berperang ya di bulan haram itu adalah dosanya sangat besar. Ya, artinya seseorang yang mendahului peperangan ya pada bulan haram seperti sekarang ini Dzulqa'dah, ya, dalam mulai kita masuk ke Dzulhijjah, maka berperang atau memerangi kaum muslimin ya pada bulan itu adalah perbuatan yang sangat besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa saddun an sabilillah, ya, dan menghalangi orang-orang untuk masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala, wa kufrum bihi, dan mengingkari Allah, tidak menerima Allah sebagai Tuhannya, wal masjidil haram, yaitu mengeluarkan orang-orang yang ada di al-masjidil haram, dikeluarkan ya, atau mengusir orang-orang yang sedang beribadah di dalam al-masjidil haram yang di sekitar Ka'bah. Wa ikhraju ahlihi, dan mengeluarkan orang-orang yang menghidupkan al-masjidil haram. Minhu akbaru indallah, ya, akbaru indallah, ya, bahwasanya menghalangi orang untuk masuk ke dalam Islam, kemudian mengkufuri Allah, artinya tidak menerima syariat Allah Subhanahu wa taala, ya, menolak keberadaan Allah, keesaan Allah, kemudian mengeluarkan orang-orang yang berada di Al-Masjidil Haram itu mereka dilarang untuk melaksanakan sholat di Al-Masjidil Haram. Maka ini ikhwatul Islam azakumullah adalah dosanya yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena mengumpulkan beberapa keburukan,
ya menghalangi orang untuk berbuat kebajikan atau untuk kembali kepada jalan yang lurus yang benar. Yang kedua, mengingkari ya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah yaitu apa? Menodai kehormatan Al-Masjidil Haram, bahkan mengeluarkan orang-orang yang beribadah di Al-Masjidil Haram, ya, maka ini semua lebih besar ya dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi siapa saja yang melakukan hal-hal demikian, yaitu apa? Halang orang untuk masuk kepada Islam, yaitu mengkufuri Allah. Yang ketiga, menodai kehormatan Al-Masjidil Haram. Yang keempat, mengeluarkan orang-orang yang beribadah di dalam Masjidil Haram, maka itu dosanya sangat besar sekali. Wal fitnatu akbaru minal qatal. Bahwasanya fitnah, ujian itu lebih besar ya dosanya dibandingkan cuma sekedar membunuh saja. Yang memfitnah itu memfitnah maksud di sini adalah melakukan kekufuran, kesyirikan, ya penyembahan bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengeluarkan orang-orang yang sedang beribadah di Masjidil Haram. Ini ikhwat Islam, fa'azakumullah. Bahwasanya yang demikian itu lebih besar dosanya dibandingkan hanya sekedar membunuh saja atau berperang saja. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum. Ya, dan mereka itu senantiasa memerangi kalian sampai mereka itu mengembalikan kalian dari agama kalian. Artinya mengeluarkan kalian dari agama kalian ini stata'u jika mereka mampu melakukannya. Ya. Jadi mereka orang-orang muslim Mekah itu senantiasa memerangi kaum muslimin, bahkan mereka pun memaksa kaum muslimin untuk untuk meninggalkan agama mereka dengan segala cara. Mereka membujuk kaum muslim untuk meninggalkan agama Islam. Ini istata'u jika mereka mampu melakukannya. Wa may yartadi minkum an dinihi, barang siapa yang murtad keluar daripada Islam ya di antara kalian, fayamut, lalu dia meninggal dunia, wa huwa kafir ya, dan dia pada saat itu masih kafir, faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, maka sungguh ya fayamut, lalu dia meninggal dunia, orang yang murtad itu dari Islam, lalu dia meninggal dunia ya, tentu dia ketika dia tidak ya kembali kepada Islam setelah murtad, maka dia dicap sebagai orang kafir. Faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Maka mereka itu adalah orang-orang yang terhapus amalannya baik di dunia ataupun di hari akhirat. Faulaika ashabun nar, dan mereka adalah orang-orang yang tinggal ashabun nar. Ya, mereka adalah orang-orang yang kelak dimasukkan ke dalam neraka kekal abadi. Wa hum fiha khalidun, mereka kekal abadi selama-lamanya. Ini ikhwatul Islam, azakumullah. Kemudian ya, innal ladzina amanu wal ladzina, ya ini ayat yang ke-218, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah serta berjihad di jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatullah, mereka itu adalah orang-orang yang senantiasa mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, di sini tentu ya keutamaan orang yang berhijrah, orang yang berjihad fisabilillah, dan orang yang beriman. Iman, hijrah dan jihad ini amalan yang sangat ya penting dalam kehidupan kita ini. Ini barangkali yang bisa kami sampaikan, ikhwatul Islam, azakumullah, ya, tentang tentang bulan haram. Kita dilarang untuk melakukan penyerangan di bulan haram, tapi seandainya ada musuh-musuh Islam yang menyerang lebih dahulu kaum muslimin di bulan haram, maka kaum muslimin wajib untuk membela diri. Ya, wajib untuk mempertahankan diri mereka dari gangguan orang-orang musyrik. Tapi
kalau mendahulukan berperang di bulan haram itu tidak diperbolehkan. Kalau kaum muslimin lebih dahulu menyerang atau memerangi orang-orang kafir, maka itu tidak diperbolehkan. Ya, karena bulan haram itu adalah bulan-bulan yang mana orang tidak boleh bertikai, berperang, berselisih. Ya, termasuk juga kita yang negeri kita aman ini, ya maka kita pun juga mesti untuk ya untuk apa? Menjaga agar kita tidak melakukan hal-hal yang dilarang dalam agama kita. Ini ikhwat Islam, azakumullah. Jadi harus ya di sini disebutkan ya bahwasanya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad, maka mereka adalah orang-orang yang senantiasa mengharap rahmat Allah, dan Allah SWT Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, jadi ikhwat Islam, azakumullah, kita ini sangat butuh sekali rahmat Allah. Ya, kita sebagai seorang muslim butuh kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, karena dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka kita pun bisa dapat melaksanakan amal-amal ibadah dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Ya. Dan juga yang diharapkan juga kepada Allah ampunan, dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala inilah maka seseorang akan ketika Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosanya, maka sangat mudah dia kelak untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu Maha Pengampun. Sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, kalau kita mau memohon ampun kepada Allah, maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa-dosa kita. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah persiapkan surganya bagi orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala juga mempermudah langkah-langkah kaki kaum muslimin untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan jemaah sekalian terkait tentang tafsir dari surah Al-Baqarah ayat 216 sampai 218. Silakan kalau bertanya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kami anggap bisa dipahami apa yang kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.